Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Kanca. Terima kasih Anda masih bersama kami 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancarasiarkan dari Komplek Perkantoran Pemda Singaparna. Dan bersama saya Pri dalam waktu 1 jam ke depan kita bakal bersama-sama di acara talk show bersama RSUD SMC Singaparna. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kami dari SMC, yakni Ibu Dokter Pebi Juwita, spesialis anak. Betul, selamat datang Bu. Ya, selamat pagi, selamat datang Mak. Iya. Terima kasih Mas Pri atas undangannya. Iya, sama-sama. Dan pada kesempatan ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional yang tepatnya tanggal 23 Juli 2022 ya, Dok ya. Dan kali ini akan membahas mengenai mencegah stunting itu penting. Iya. Baik Kanca, Dokter Pebi Juwita, spesial anak ini mungkin bisa ditemui di rumah sakit SMC ya. Atau barangkali di tempat lain bisa. Ya, untuk prakteknya saya kebetulan ada 3 tempat ya. Jadi yang pertama bisa para sobat Kanca semua ya, Kanca ya nih. Kanca, ya betul. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibunya yang anak-anaknya sakit bisa ketemu saya di rumah sakit SMC, atau bisa juga kalau itu di daerah Tasik, saya di Apotek Surya Kencana daerah Mangkubumi dengan RSIA Widaningsi di Tasik. Iya. Karena begini, tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Jadi perkenalan itu sangat penting sekali. Oh ternyata ini Dokter Pebi yang ada di udara gitu kan. Iya. Oke Dok, silakan bagaimana mengenai stunting. Silakan, banyak orang yang sering mendengar, termasuk saya sendiri, stunting. Apa sebenarnya itu stunting? Silakan Dok. Ya. Jadi sebelumnya nih kebetulan saya berterima kasih untuk kesempatannya ya dari Radio Purbasora ini bisa ketemu sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang punya anak ataupun misalnya yang ibu-ibu hamil juga yang atas kesempatannya untuk membagi informasi sebenarnya tentang stunting ini karena kebetulan kita ini tanggal 23 Juli itu memperingati Hari Anak Nasional. Betul. Nah, kenapa sebenarnya sebelumnya saya membahas stunting ini? Saya membahas tentang Hari Anak Nasional itu sendiri ya. Jadi Hari Anak Nasional ini tanggal 23 Juli dipilih sebagai Hari Peringatan Anak Nasional karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang disahkan pada tanggal 23 Juli. Oleh karena itu, maka di tanggal 23 Juli itu disahkan sebagai Hari Anak Nasional. Betul. Nah, di dalam Hari Anak Nasional itu dalam undang-undang itu tercermin ada 10 hak anak yang harus dilindungi oleh pemerintah. Dari 10 hak itu yang wajib kita tahu yang sesuai dengan tema kita hari ini yaitu stunting adalah hak makanan dan hak kesehatan. Nah, kenapa saya mau menggarisbawahi tentang 2 hak ini? Karena pertama hak makanan, artinya setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya. Jadi orang tua itu wajib memberikan makanan yang baik, artinya makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Itu untuk hak makan. Terus yang kedua adalah hak kesehatan. Artinya semua anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi dan anak harus dilayani kesehatannya. Jadi kalau misalnya anak-anaknya sakit, maka setiap orang tua wajib membawa anak-anak ke dokter atau ke rumah sakit terdekat karena sesuai dengan hak anak. Nah, apabila 2 hak anak ini, hak makan dan hak kesehatannya terpenuhi, otomatis tidak anak-anak tersebut dapat mengurangi untuk angka kejadian terutama stunting. Oleh karena itu maka kenapa itu penting ya, mengacu juga pada hak anak itu sendiri. Lalu sekarang kita masuk ke tema yang akan kita bahas kan. Mungkin banyak yang para ibu-ibu, bapak-bapak yang sobat Kanca semua bingung ya, apa itu sih stunting gitu. Sekarang kan banyak banget digembor-gemborkan di TV, di radio gitu. Ayo kita cegah stunting. Tapi sebenarnya banyak juga orang tua yang iya aja tanpa mengetahui apa sih stunting gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau tahu, stunting itu adalah program nasional nomor 1 yang sekarang memang sangat digalangkan oleh pemerintahan, terutama oleh Presiden Jokowi, untuk dapat menurunkan angka stunting, terutama anak-anak di Indonesia. Jadi stunting itu apa itu stunting? Nah, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak
akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badannya atau tinggi badannya di bawah dengan standar yang sudah ditetapkan ya, standar status gizi WHO. Nah, kan tadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Betul. Dan itu merupakan kekurangan gizi kronis. Jadi biasanya anak-anak stunting itu tidak akan langsung misalnya anak sakit jadi stunting. Nah, nggak kayak gitu. Jadi pasti awalnya itu anak-anak tersebut akan mengalami infeksi dulu, infeksi lama. Apakah dia menderita suatu penyakit lama atau salah satunya adalah misalnya dia kekurangan makan menyebabkan anaknya gizi buruk. Gizi buruk yang lama-lama tidak tertangani artinya dibiarkan begitu saja sama orang tua, misalnya ya udahlah anaknya kecil, udahlah biarin aja nanti juga gede gitu misalnya. Dibiarin lama-lama akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi setelah lama menjadi yang namanya stunting itu. Jadi yang tadinya anaknya misalnya tingginya sesuai dengan anak-anak seusia dia, tapi karena dia misalnya kurang asupan makan, dianya gizi buruk, akhirnya lama-lama dia akan menjadi tinggi badannya di bawah anak-anak seusia dia dan akhirnya masuk ke dalam kategori yang namanya stunting gitu. Akibatnya apa? Stunting yang terus-menerus tidak ditangani, artinya sebenarnya kalau stunting itu tidak akan diobatin stuntingnya, tapi yang menyebabkan stuntingnya. Jadi misalnya gizi buruknya atau ada penyakit kronis, kalau itu tidak diobatin, misalnya anak dibiarkan tetap gizi buruk, dibiarkan tetap pendek, status gizinya tidak sesuai dengan kurva WHO, nanti akan berpengaruh pada perkembangan otaknya. Artinya nanti tumbuh kembang dia ketika dia sekolah, ketika dia mulai dari masuk playgroup, TK sampai dia nanti SMA, misalnya seperti itu. Nah, stunting itu juga disepakati secara global itu dalam SDGs dan merupakan program prioritas nomor 1 sebagai indikator kualitas hidup manusia di suatu kawasan. Jadi artinya semakin tinggi angka stunting, maka kualitas hidup manusia nanti kedepannya kan dari anak-anak nih akan semakin buruk. Tapi semakin turun stunting, maka kualitas hidup di manusia di masa depan akan semakin membaik. Jadi itulah mengapa stunting itu penting ya. Dan dari pemerintah sendiri sebenarnya anggaran untuk stunting itu cukup besar. Jadi hampir sekitar 9% dari total anggaran untuk penurunan angka stunting. Jadi merupakan program yang penting sekali lah. Oke dok, kalau begitu ini orang tua sangat berpengaruh ya. Artinya harus memperhatikan, peka terhadap anak-anaknya. Loh, ini anak kita kok masih segini aja, yang lain udah pada gede. Nah, ini harus yang pertama dihubungi kepada siapa ini dok, kalau misalnya terjadi demikian ini? Jadi sebenarnya kalau misalnya ya itu tadi harus benar-benar dibutuhkan ke-awarean ya, keperhatian dari orang tua, dari ayah, dari ibu. Kalau misalnya anak-anaknya itu tidak seperti anak biasanya gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan misalnya satu berat badannya kurang atau misalnya tingginya tidak, kalau lebih parah nantinya sampai tinggi gitu ya. Tingginya kurang, itu pertama yang harus dilakukan adalah wajib ikut posyandu ya. Kan kita sebelum merujuk misalnya ke dokter atau ke puskesmas itu kita sebaiknya adalah tiap bulan tuh pasti akan ada posyandu yang diadakan oleh bidan atau misalnya puskesmas tempat. Nah, nanti itu kan diukur berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Ketika dia si kurva anaknya itu kan yang paling bagus itu adalah kurva hijau pada ketika di status gizinya. Ketika si kurvanya misalnya walaupun dia tetap naik kok naiknya sedikit, misalnya nggak sesuai garis, atau misalnya yang tadinya hijau kok tiba-tiba kurvanya memotong garis jadi ke kuning, atau bahkan lebih parah misalnya kurvanya malah jadi turun ke merah. Nah, itu nanti biasanya dari posyandu itu akan merujuk ke puskesmas. Nanti dari puskesmas jika memang butuh penanganan lebih lanjut akan diminta untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu mungkin pentingnya kita ke posyandu ya. Betul. Kita tidak bisa mendeteksi, ternyata petugas lebih peka terhadap itu ya, dok ya. Kemudian yang dapat mempengaruhi stunting apa saja nih, dok? Sebelumnya mungkin untuk saya mau bahas dulu yang prevalensi dulu kali ya. Jadi sebenarnya kenapa stunting itu penting? Karena
data di Indonesia sendiri. Pertama di dunia lah. Di dunia itu kalau kita lihat peta di dunia, itu kan misalnya peta kita memberikan gambaran, ada gambaran warna merah, kuning, hijau. Itu yang gambaran warna hijau itu hanya daerah Eropa dan Amerika. Dan kalau daerah Asia mungkin Australia itu yang hijau. Artinya yang tidak ada stunting atau misalnya stuntingnya cuma sedikit lah angkanya. Hampir seluruh daerah di dunia itu daerahnya angkanya merah ataupun kuning. Sedihnya di Indonesia itu termasuk angkanya warnanya merah. Waduh. Jadi Indonesia itu termasuk negara dengan kategori stunting yang cukup berat, bukan cukup berat, sangat tinggi malahan. Tinggi ya? Ini hampir mirip dengan daerah di Afrika. Coba bayangkan. Berarti kan memang kita bisa memprediksi gimana sih nanti kualitas sumber daya manusia ke depan ya. Karena kan anak itu adalah aset ya, aset yang harus kita jaga dari sekarang buat nanti ke depannya. Terus gimana sih untuk di ASEAN sendiri? Di ASEAN sendiri Indonesia itu memang ini datanya masih tahun 2018, tapi di negara ASEAN sendiri itu Indonesia sudah nomor 3 tertinggi. Yang pertama itu di daerah Laos, yang kedua Kamboja. Coba bandingkan, maksudnya yang daerah yang lainnya itu yang nomor 1, 2 adalah Kamboja dan Laos gitu. Yang mungkin kita kan termasuk negara berkembang, sebenarnya berkembang ke arah yang lebih tinggi ya maksudnya. Tapi kita masuk ke daerah stunting, berarti kan memang itu kesadaran kita sebagai orang tua masih sangat kurang ya sebenarnya mah. Terus kalau kondisi di Indonesia sendiri sebenarnya untuk yang sekarang yang terbaru dari SSGI, jadi SSGI itu adalah standar buat untuk studi kasus gizi Indonesia, itu dia sekitar 24,27% dari anak di Indonesia itu mengalami stunting. Sebenarnya kalau kita lihat dari kurva sebelumnya sih memang mengalami penurunan, tapi memang penurunannya belum signifikan. Nah, untuk di daerah Indonesia sendiri paling tinggi alhamdulillah kita dari 7 kabupaten provinsi di Indonesia itu kita Jawa Barat tidak termasuk sih alhamdulillahnya. Yang paling tinggi itu di Nusa Tenggara Timur. Tapi kita lumayan sekitar 24,4%, dengan paling tinggi itu di Nusa Tenggara Timur itu di 37,3%. Tapi kalau kita di Jawa Barat memang masih cukup nggak terlalu tinggi di 24. Dengan Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri sebenarnya alhamdulillahnya tidak termasuk di 8 yang tertinggi. Jadi kalau di Jawa Barat 8 tertingginya itu di Kabupaten Garut. Kalau Tasik itu adanya di kota kebetulan. Kalau di kabupaten gitu ya? Kita tidak termasuk 8 tertinggi. Entah itu tidak ada datanya atau mudah-mudahan memang tidak ada yang stunting di kita ya ininya mah. Kalau dilihat dari situ. Ya gitu. Berarti tadi apa ya faktor yang mempengaruhi stunting. Sebenarnya kalau stunting itu kalau kita bicara stunting itu kita tidak bicara hanya dari saat anak-anak. Jadi kalau kita bicara stunting, karena stunting itu sangat berpengaruh di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari saat hamil. Jadi sebenarnya untuk mencegah stunting yang dilakukan adalah mulai pencegahan pada saat ibu hamil. Jadi kalau kita bicara stunting, kita harus mulai bicara pada saat ibu hamil sampai nanti anaknya ke balita. Gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi biasanya kalau misalnya dia sebenarnya kalau ibu hamil tetap kita harus ceknya juga sebelum hamil juga ya. Yang pertama adalah anemia, artinya setiap ibu hamil itu wajib diberikan untuk tablet FE. Makanya kenapa penting ibu-ibu hamil itu harus ke bidan ya, karena kontrol. Jadi jangan sampai kontrol menjelang lahir lah gitu. Maksudnya betul. Tiba-tiba mau lahiran kontrol ke bidan gitu. Tidak mesti sebenarnya harus kontrol ke dokter spesialis obgyn, boleh ke bidan, boleh ke puskesmas, karena sama aja ya sebenarnya. Tapi wajib itu penting karena gitu kita mencegah adanya anemia. Karena ibu-ibu yang anemia itu resiko anaknya lahir stunting. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurang energi kurang energi protein pada ibu-ibu hamil. Artinya ibu-ibu hamil kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi misalnya itu kan dalam 1 bulan pertama harus naik 1 kilo. Ini ibunya naiknya sedikit bisa malah karena kurus, malah kurus, malah misalnya dia sering muntah-muntah atau apa segala macam. Itu juga jangan dibiarin. Jadi jangan sampai mau hamil kurus, enggak. Memang bagus tidak hamil untuk berlebih, tapi jangan juga kurang dari sesuai dengan kenaikan yang disesuaikan, yaitu 1 kilo per bulan. Jadi kan
Sebenarnya di 12 bulan itu sekitar harus 12 kilo ya dalam 1 bulan. Jadi karena anak ibu-ibu yang kurang energi protein, artinya kurus nanti saat hamil, itu resiko juga anaknya jadi stunting. Nah, sama yang kedua, ibu dengan resiko komplikasi. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ngerasa misalnya ada, biasanya itu kalau dia rutin ke bidan, itu misalnya kira-kira ada keputihan, ada perdarahan, nah itu pasti bidan akan merujuk untuk ke rumah sakit karena dia beresiko untuk terjadi komplikasi. Nah, itu harus mau dirujuk karena nanti untuk mengurangi resiko bayi-bayi lahir prematur, lahir dengan stunting gitu. Makanya jadi kalau bisa untuk pencegahan stunting itu sendiri bukan udah selahir, sebenarnya pencegahannya saat hamil gitu. Pertama kali yang harus diituin. Terus yang kedua, ketika bayinya sudah lahir, sudah menjadi bayi dan balita, yang harus kita hindari memang yang jadi faktor resiko untuk mempengaruhi dia jadi stunting, yang pertama adalah lahir prematur. Itu kalau lahir prematur biasanya memang resikonya lebih besar dengan bayi-bayi lahir rendah, artinya kurang dari 2,5 kilo. Jadi kalau dia prematur kurang bulan atau beratnya kurang dari 2,5, itu memang dia resiko untuk jadi stunting ke depannya. Tapi itu juga ada yang enggak juga sih sebenarnya. Nah, itu kenapa bisa lahir prematur, kenapa bisa lahir kurang dari 2,5, otomatis kemungkinan kan ibunya tadi saat hamil, dia apakah memang ada komplikasi atau misalnya kurang tadi energi protein atau anemia dan segala macam. Makanya itu kayak saling berkesinambungan lah kalau misalnya. Terus yang selanjutnya resikonya juga bisa kalau bayi-bayi yang sering diare, nah itu juga bisa untuk jadi infeksi. Atau bayi-bayi dengan sering infeksi yang kalau kita itu yang penyakit TB yang harus pengobatan 6 bulan. Itu biasanya juga resiko untuk terjadinya stunting. Bayi-bayi yang sering pneumonia, artinya sering sesak nafas dirawat, nah itu juga resiko. Sama yang gizi kurang yang paling banyak biasanya ininya mah. Terus nah tadi penyebabnya juga sebenarnya untuk stunting itu yang harus kita lihat adalah satu, kita bedakan itu tadi kan resikonya terjadi pada ibu hamil atau bayi atau balita. Terus yang harus kita bedakan yang mempengaruhi itu adalah satu, karena asupan makan yang kurang atau kebutuhan yang meningkat. Jadi kalau misalnya ini para ibu-ibu atau bapak-bapak nih yang ketika yang anaknya, ini akan saya sebutkan beberapa ciri-cirinya. Kalau misalnya merasa anak-anaknya nih kayaknya ada salah satu dari sini, misalnya nih bidannya atau puskesmas tidak menyuruh untuk berobat gitu, misalnya nggak apa-apa datang aja berobat atau sampaikan keluhannya ke puskesmas. Kalau misalnya kok anak saya seperti yang disebutkan oleh dokter nih di radio, yang pertama adalah kalau asupannya kurang, penyebabnya mungkin karena faktor sosioekonomi ya, tetap ya. Kalau misalnya makanannya sedikit gitu, pasti akan menyebabkan nanti kan gizi buruk. Tapi kalau itu kan suatu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Kalau sosioekonomi ya memang sesuai dengan kecukupan sebenarnya, tapi itu bisa jadi salah satu penyebab sebenarnya. Terus yang kedua, pengetahuan mengenai praktek pemberian makan yang salah. Nah, jadi biasanya itu orang tua itu agak pusing menerapkan feeding rule. Jadi mereka itu agak kayak kesusahan membedakan antara cemilan dan makan. Jadi kadang ada yang membiarkan untuk makan itu dianggap misalnya kayak yang penting anak saya udah makan roti nih, anak saya sudah makan, udah nyemil ciki-ciki gitu. Jadi makannya sedikit ya udah dibiarin. Padahal kan sebenarnya tidak boleh seperti itu yang gitu. Utama yang utama tetap makan nasi kan sebenarnya, makan karbohidrat. Boleh sebenarnya diganti roti, tapi mungkin harus ada protein lain, lemak dan segala macam. Nah, itu yang pengetahuan yang kurang sebenarnya orang tua itu tentang bagaimana sih pemberian makan yang benar pada anak itu sebenarnya. Terus yang ketiga adalah pemberian protein hewani pada MPASI. Jadi ada beberapa orang tua itu yang menganggap makan itu misalnya mungkin pada saat MPASI ya, artinya MPASI itu ketika usia masih 6 bulan, di atas 6 bulan sampai 1 tahun, itu sebelum makan keluarga. Itu mereka memberikan sayuran lebih banyak. Padahal yang pentingnya itu saat MPASI itu adalah protein. Artinya daging, telur, ikan, dibandingkan dengan memberikan sayuran lebih banyak. Jadi kita kalau bagusnya itu tadi adalah pemberian protein lebih banyak daripada sayuran. Terus bisa juga karena ketersediaan bahan makanan yang memang tidak ada ya intinya.
Itu tadi penyebab asupan yang kurang. Itu kalau kira-kira ada salah satu dari situ, kita itu bisa jadi faktor risiko untuk stunting. Atau misalnya kebutuhan yang meningkat. Ketika misalnya anak-anak itu ada penyakit bawaan seperti misalnya bocor jantung, atau tadi yang harus pengobatan 6 bulan, atau misalnya bisa juga karena ada alergi susu sapi dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit yang memang ada kekhususan yang menyebabkan anak itu kebutuhannya meningkat. Gitu sebenarnya. Oke Dok, ini semakin menarik ya. Bicara mengenai stunting, sering kita dengar stunting, namun ada juga yang belum paham dengan stunting. Namun kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan sebuah lagu, nanti kita lanjut kembali. Ya, baik Kanca, satu tembang akan segera hadir untuk Anda. Nanti kita kembali lagi berbincang dengan narasumber kami, Dr. Pepi Juwita, spesialis anak ya, dari RSUD SMC. Perkantoran Singaparna. Dan seperti yang Anda dengarkan tadi, atau juga bagi Anda yang baru saja stay tune, kali ini narasumber kami dari RSUD SMC ya, lebih dekat dengan RSUD SMC. Pada kali ini narasumbernya adalah Dr. Pepi Juwita, spesialis anak ya. Dan tema yang dibahas untuk kali ini, cegah stunting itu penting. Ya, oke Dok, kita lanjut kembali bincang kita. Namun seperti biasanya di acara ini kita menerima pertanyaan dari Kanca yang ada di rumah, dan sudah ada yang masuk ini Dok. Sambil kita buka aja ya, sambil berjalan kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Bagi yang belum mengetahui nomornya bisa dicatat ya, nomornya di 0853 244 0-nya 3 kali 70. Anda bisa menggunakan WA atau juga SMS ya di nomor yang sama. Baik, ini yang sudah masuk pertanyaannya adalah sebentar. Saya Risma dari Tanjung Jaya, Cibalanarik Tanjung Jaya. Pertanyaannya, apakah ada ukuran tertentu untuk takaran porsi makanan anak usia 3 tahun supaya terpenuhi gizinya dan supaya tidak terjadi stunting? Keterlambatan dalam perkembangan motorik halus anak apakah termasuk stunting? Terima kasih Mas Pri dan juga narasumber Ibu Dokter. Ya, dari Teh Risma di Cibalanarik Tanjung Jaya Dok, silakan. Ya, terima kasih Bu Risma ya untuk pertanyaannya. Mungkin ini juga mungkin salah satu anaknya ke SMC mungkin ya. Iya. Ini kita mau jawab dulu yang pertama untuk takaran makan untuk anak usia 3 tahun. Jadi sebenarnya sebelum saya menjawab ini, saya mau menekankan pada orang tua yang menjadi pendengar, kanca-kanca semua. Ingat, kalau anak di atas usia 1 tahun itu makanan sudah makanan keluarga. Artinya jadi nggak usah di blender, nggak usah disaring, nggak usah dibedakan jadi dengan sama makan dengan sama. Lain, jadi kalau makanya kenapa saya kalau misalnya anak-anak mau mendekati 1 tahun sudah harus mulai dibelajar untuk makanan keluarga. Apalagi sekarang 3 tahun ya, artinya 3 tahun berarti pertama pilihlah makanan sesuai makanan keluarga. Jadi apa yang hari itu ayah makan, apa yang hari itu ibu makan, ya udah dimakan juga sama anaknya. Jadi tidak usah kayak khusus nih anaknya goreng apa gitu, ibunya goreng apa, nggak apa-apa, itu tetap dikasih makanan keluarga. Terus takarannya segimana? Kalau sudah 3 tahun, sebenarnya itu takaran sudah cukup 1 piring setengah sendok nasi, 2 sendok nasi pun sudah cukup untuk sesuai dengan makan keluarga ya. Karena itu sudah dosis, misalnya dia itu mah semau anak sih kalau sudah 3 tahun. Tapi memang kita yang harus kita pastikan adalah yang terpenuhi kadar karbohidrat, protein, lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Karena dia masih tetap, sebenarnya kalau untuk kita pentingnya 1000 hari pertama itu sampai 2 tahun itu adalah protein yang paling
penting. Biasanya kalau sudah di atas 2 tahun, kalau misalnya sudah dilengkapi dengan maksudnya tidak perlu proteinnya lebih banyak gitu. Boleh sebenarnya proteinnya segini, sayurnya segini, pokoknya sesuai dengan makanan keluarga. Jadi tidak ada yang khusus misalnya harus lebih banyak apa, sebanyak apa, semaunya anak aja. Cuma mungkin yang terpenting adalah kalau sudah di atas 3 tahun adalah satu, dikurangin, kadang ada beberapa yang masih susu ya. Jadi kalau bisa kalau sudah 3 tahun itu susunya hanya sebagai pelengkap biasanya saja. Itu maksimal banget saya minta kalau udah 3 tahun adalah air susunya 400 cc maksimal banget. Kalau bisa mah dalam 1 hari hanya 2 kali minum susu. Jadi tidak boleh misalnya pagi susu, siang susu, sore susu. Nanti yang ada dia makannya nggak mau. Jadi dia lebih kenyang ke susu. Jadi kalau sudah 3 tahun sebaiknya lebih dibanyakin untuk makanan utama. Kalau mau susu itu sebagai cemilan. Misalnya bisa 2 kali. Misalnya untuk cemilan pagi jam 10 atau misalnya ketika cemilan sore jam 4 misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk takaran tertentu sih tidak ada, samakan saja dengan porsi makanan itunya makanan keluarga dengan porsinya semaunya dia ya. Tapi kalau bisa susunya memang mulai dikurangin yang terpenting. Terus keterlambatan delay ya tadi delay untuk yang motorik halus apakah termasuk stunting? Jadi kalau bisa agak dibedakan ya. Stunting itu bukan kita lihat dari perkembangan, tapi stunting itu adalah bagian dari status gizi. Jadi status gizi itu ada status gizi buruk sama itu yang berhubungan dengan panjang badan dengan berat badan. Ada juga status gizi yang stunting yang berhubungan dengan panjang badan saja. Nah, itu dua-duanya kalau terjadi memang akan mempengaruhi ke perkembangan. Jadi apakah saling berpengaruh? Ya, saling berpengaruh. Anak-anak dengan stunting nantinya akan terjadi perkembangan, keterlambatan perkembangan. Salah satunya adalah mungkin keterlambatan dari motorik tadi. Jadi kalau bisa ya memang tidak boleh stunting ya, karena untuk resiko terjadinya keterlambatan gitu. Baik, Ibu Risma, itu jawaban dari narasumber kami ya, dari Dr. Feby mengenai apa yang ditanyakan oleh Ibu Risma, mudah-mudahan puasnya. Dan tentu saja ini sangat penting sekali untuk ibu-ibu yang memiliki putra-putri atau juga sedang hamil atau mengandung ya Dok ya, dipersiapkan sejak dini mengenai ilmu kesehatan seperti ini. Oke Dok. Terus kalau misalnya salah satu anak itu ya seperti tadi dikatakan susu itu harus tidak boleh berlebih. Tapi di luar sepengetahuan orang tuanya, jajan di warung dengan bahan susu gimana ini Dok? Sebenarnya kita harus bedakan sesuai usia ya sebenarnya. Jadi ada yang namanya usia di mana anak sudah mulai makan. Kan kita tuh kalau misalnya 6 bulan pertama itu susu utama ya, karena dia makanan utamanya adalah susu. Ketika di atas usia 6 bulan makanya kita sebut namanya MPASI, artinya makanan pendamping air susu ibu. Jadi artinya ada makanan tambahan selain susu. Biasanya kalau misalnya usianya dari mulai 6 bulan itu kita mulai dari kayak bertahap gitu. Misalnya kita nggak bisa juga ojol-ojol langsung susunya kita kurangin gitu. Tetap kita misalnya porsinya kalau di atas 6 bulan itu adalah porsi masih sekitar awal-awal 6 bulan sampai 8 bulan adalah 70% susu dengan 30% MPASI. Tapi kalau sudah di atas 9 bulan itu kita mulai kurangin, berarti mulai sekitar MPASI-nya diganti 70% dengan susunya di atas 30%. Nah, kalau sudah di atas 1 tahun ke atas dia sudah mulai makanan keluarga, itu susunya kalau bisa hanya sebagai snack. Jadi itu kita tuh kalau di atas 1 tahun itu ada namanya feeding rule. Feeding rule itu artinya makanan utama 3 kali dengan snack 3 kali. Jadi kalau makan utama 3 kali artinya makan pagi, siang, sore. Jadi anak itu kalau ibu-ibu mau atau bapak-bapak mau anaknya perkembangannya bagus, status gizinya bagus, bikin feeding rule yang benar. Feeding rule yang benar adalah anak itu harus makan 3 kali makan utama dengan
snacknya itu 3 kali. Susu di mana? Susu di snack. Nah, jadi jangan sampai menggantikan jadwal makan utama dengan susu. Kadang ada yang misalnya gini, pagi-pagi udah dok, anak saya sudah sarapan susu. Nah, misalnya gitu. Padahal itu susu tuh tidak boleh dijadikan sarapan. Karena sarapan itu adalah makan karbohidrat, protein dan lemak. Artinya makan nasi, kentang, atau ditambahkan dengan protein, misalnya dengan telur apa dan lain sebagainya. Nanti ketika susu ya dimasukkan di jadwal snack sebelum makan siang. Artinya antara jam 10 lah, jam 9, jam 10 itu masuk jadwal snack, bisa susu, bisa buah. Nanti ketika makan siang lagi ya jam 12. Begitu juga nanti makan malam misalnya jam 6 atau jam 7, di antara itu ya snack gitu ya. Nah, itu yang harus kita masukin. Nanti kalau misalnya dia mau nyemil ya setelah makan malam, itu jadwal snack selanjutnya. Atau misalnya di antara jam 12 sampai jam 7 itu kan lama, itu bisa 2 kali snack kita kasih masukin ya. Terus kalau jajan gimana sebenarnya? Nah, jajan itu masuknya di waktu snack. Jadi, tapi kan biasanya bilang, tapi kan kita di sekolah dok, nggak tahu ya. Tapi kan biasanya kan di sekolah mungkin istirahat jam 10 ya. Nah, kalau istirahat jam 10 sesuai dengan jadwal snack. Tapi harus dikasih tahu ke anaknya, nanti jadwal siang ya makan, bukan jadwal untuk snack gitu. Terus kalau misalnya sekolahnya sampai sore, pasti kan jam 12 itu istirahat lagi. Itu dibekelin makan, berarti makan. Atau misalnya dia bagusnya mah bekal dari rumah ya. Jadi setiap orang tua itu ngebekelin anak buat di rumah buat makan siang jam 12 gitu. Jadi misalnya uang jajannya cuma dikasih untuk jajan sekali nih yang jam 10 snack. Jadi jam 12 dia tidak jajan snack tapi makan. Jadi itulah pentingnya feeding rule. Karena kalau feeding rule yang baik, status gizi baik, anaknya nggak GTM, nantinya nggak stunting. Baik dok, ini pertanyaan berikutnya sudah masuk juga. Mas Pri dan Ibu Dokter yang kami hormati, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau makan atau sulit makan? Kadang-kadang harus dipaksa makan, maunya anak jajan terus. Terima kasih. Wassalam. Kang Apip di Cigalontang ini dok. Terima kasih untuk Pak Apip ya pertanyaannya. Ini sebenarnya nggak disebutin ya umurnya berapa ya. Karena kita treatmentnya beda ya, antara misalnya anaknya sudah SD atau anaknya nggak mau makan masih bayi gitu. Beda kan, itu masih balita. Kalau sebenarnya prinsipnya itu pada anak-anak tidak mau makan itu kita harus cari tahu penyebabnya. Yang paling utama pasti satu, anaknya sakit nggak. Kalau misalnya anaknya sakit ya kita obatin. Sakitnya tuh banyak penyebabnya. Pertama, kalau misalnya masih bayi itu seringnya kita harus lihat lidahnya putih nggak atau ada sariawan nggak. Kalau lidahnya putih biasanya kebanyakan dia ada jamur. Nah, misalnya akibat dari DOT biasanya jamurnya. Jadi kalau ada jamur, lidahnya putih, pasti dia lidahnya pahit, tidak mau makan. Kalau ini misalnya masih bayi ya, masih di bawah 1 tahun lah. Atau misalnya dia sariawan, atau paling sering itu biasa sama gigi tumbuh nih. Kita lihat kalau misalnya masih di bawah 1 tahun itu kalau dia nggak mau makan, penyebabnya tadi bisa karena lidahnya pahit atau giginya mau tumbuh. Nah, kalau giginya mau tumbuh, caranya yang harus kita siasatin adalah turunin tekstur. Jadi kalau dia tadinya makan bubur, maka diturunkan teksturnya jadi agak lembut. Kalau dia tadinya misalnya 1 tahun udah makan nasi, turunin lagi teksturnya jadi bubur gitu. Jadi kalau dia mulai tumbuh gigi ya turunin teksturnya. Terus tadi kita kalau terus yang penyebab lainnya dia tidak mau makan selain ada gangguan di daerah mulut, misalnya tadi jamur atau tumbuh gigi, bisa juga memang dia lagi sakit, apa dia lagi demam kah, atau misalnya dia nyeri perut. Kalau itu memang sebaiknya datang ke dokter umum terdekat untuk diobatin. Terus menyebab nggak mau makan lainnya apa? Bisa juga misalnya dia ada bosan dengan makanannya. Jadi kalau dia bosan, maka kita harus mencari caranya gimana biar dimodifikasi lah. Misalnya yang karbohidrat kan tidak mesti dari nasi. Bisa aja kita ganti makannya jadi kentang, kita ganti makannya misalnya jadi mie boleh, tapi mie-nya khusus mie anak-anak. Jadi kan ada ya mie, bukan mie dewasa ya, tapi mie untuk khusus anak-anak. Atau misalnya dia protein yang biasanya makannya ikan ya kita ganti misalnya jadi daging, atau biasa dia makan telur kita ganti jadi ayam gitu. Oke dok, ini kata Pak Apip tadi ini sudah SD kelas 3. Kalau sudah SD kelas 3 tidak mau makan, nah berarti ini kan sudah mulai agak besar nih ininya mah. Biasanya itu paling sering itu penyebabnya bukan kondisi penyakit akut, artinya dia nggak lagi demam batuk pilek saat itu, tapi biasanya penyakit kronis. Penyakit kronis itu artinya dia sudah ada penyakit bawaan yang harus kita periksa.
Jadi memang itu apakah memang dia paling sering sih memang infeksi paru yang harus pengobatan 6 bulan. Itu biasanya dia nafsu makannya rendah, akibatnya berat badannya sulit naik. Menurun, ya jadinya tidak mau makan dia memang. Itu biasanya kalau udah umur segini memang itu harus diperiksa karena harus jarang penyakit yang saat itu jarang kayak gigi tumbuh atau sarian atau segala macam, atau misalnya feeding rule yang salah, misalnya kebanyakan jajan, itu juga bisa sebenarnya, tapi umur segini sih lebih jarang, biasanya ada penyakit bawaan biasanya dia. Oke dok, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bunda Parit mau tanya, saya punya anak baru 1,5 tahun. Kira-kiranya yang paling baik sama anak dikasih ASINya sampai umur berapa, dok? Oh ya, tetap ya Ibu Farid, makasih pertanyaannya. ASI itu adalah ASI eksklusif sampai 2 tahun, tetap ya. Dan kalau bisa jangan sampai lebih dari 2 tahun karena kecenderungan itu jadi pada 2 tahun lebih masih ngegayel gitu, masih ngenyot. Jadi kalau bisa tetap sampai 2 tahun. Cuma memang kalau sudah di atas 1 tahun itu ASI atau artinya susu ya, itu bukan sebagai makanan utama. Jadi tetap masuknya berarti dia sebagai makanan pendamping